Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Episode jalan-jalan ke rumah kali ini masih berada di Kota Harapan Indah. Kali ini saya mau ajak teman-teman untuk kita ngelihat bagaimana sih suasana keadaan di klaster Aralia yang berada di Kota Harapan Indah juga nih teman-teman. Sebelumnya juga kita sudah pernah review ya salah satu klaster yang berada di Kota Harapan Indah juga. Posisinya tidak jauh dari klaster Aralia tersebut, yaitu klaster Harmoni. Kalau kalian penasaran boleh scroll-scroll ya video sebelum video ini teman-teman. Seperti biasa mohon maaf ya kalau dalam adegan kalau dalam perekaman video kameranya kurang bagus nih teman-teman, bergoyang sedikit-sedikit ya, karena memang beberapa faktor. Yang pertama jalannya yang bisa dibilang juga halus juga enggak, jelek juga enggak, yang membuat akhirnya videonya menjadi goyang-goyang juga teman-teman. Dan mungkin juga faktor dari holder atau juga bisa dari faktor HP-nya nih teman-teman. Dan ini adalah mungkin simbol ya yang ada di Kota Harapan Indah di area belakang-belakangnya nih, yaitu kuda berwarna putih. Tadi kita mulai startnya ini dari mana ya? Ini dari seberang arah arah belakang kalau kita mau ke arah Tarumajaya nih teman-teman. Posisi klaster Aralia ini memang sebelah-sebelahan dengan klaster Evolia. Nanti kita lihat ya bagaimana sih keadaan di klaster Aralia. Nah, di sebelah kanan layar video ini, di sebelah kanan tuh ada Evolia, itu klaster Evolia juga nih. Dan sekarang kita masuk ke klaster Aralia yang akan kita kepoin nih keadaan lingkungannya. Sebelum masuk seperti biasa, kita akan ketemu dengan pos security, kita ambil di area tamu. Dan untuk keamanannya ini bisa dikatakan cukup bagus ya, karena kalau kita bukan warga di sini wajib meninggalkan identitas. Dan nanti setelah keluar atau setelah selesai, kita akan ambil identitas kita tersebut nih teman-teman. Dan di sini terlihat tulisannya ya, 20 km per jam. Akhirnya setelah kita ketemu dengan pos security, kita mulai dari belok ke kiri, yaitu blok berapa nih teman-teman ya, blok HY sepertinya ya, HY 20. Dan ini posisinya satu lantai ya. Dan untuk row jalannya ini lebar-lebar banget. Ini bisa dikatakan 2 kali lipat nih dari kebanyakan klaster yang ada di mungkin di daerah Kota Harapan Indah ya. Biasanya teradama itu. Teradama yang banyak dikeluhkan kepada saya nih, karena row jalannya ini sempit banget. Dan jalannya ini sudah diaspal, dan untuk kabelnya ini masih ada nih teman-teman ya, posisinya masih ada bergelantungan di atas. Sedangkan gorong-gorongnya ini juga belum tertutup. Dan fasad rumahnya ini mungkin ya ini ciri khas lah ya. Mungkin di saat yang sekarang fasadnya ini dibuat menarik, karena ini perumahan lama jadi standar aja sih. Tapi kalau dilihat juga nggak terlalu ngebosenin ya. Jadi bisa dibilang sih perumahan ini atau fasad rumahnya ini sudah beberapa tahun yang lalu tapi tetap menarik. Dan ini adalah hook. Ini lebar banget nih rumahnya nih teman-teman. Dan ini juga row jalannya juga masih lebar nih. Kita papasan dengan mobil, 3 mobil bahkan 4 mobil nih kalau dijajarin, muat banget. Dan karena ini perumahan lama ya, pohonnya juga udah gede-gede banget nih. Ini pohon apa ya? Pohon kelapa sepertinya nih teman-teman. Mungkin pohon kelapanya ini dari awal sudah diberikan developer. Jadi pohonnya seragam nih, semua di blok ini punya pohon kelapa. Karena video ini kita ambil di bulan Agustus, tanggal 18 Agustus, jadi masih banyak bendera ya dan umbul-umbul terkait dengan HUT NKRI. Dan di sebelah kanan itu ada yang 2 lantai, tapi kita coba mulai dari yang 1 lantai dulu teman-teman. Tingkat huniannya ini bisa dikatakan 90% sudah dihuni. Dan ini adalah tipe boulevardnya. Ini sih gede-gede banget ya dari row jalannya. Dan untuk rumahnya ini juga banyak banget yang dijual.
bahkan ada juga yang disewakan. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek-cek OLX atau rumah.com nih teman-teman. Di situ dijelasin ya terkait harga, spesifikasi rumah yang dijual, dan lain-lainnya terkait dari rumah yang kalian cari ini teman-teman. Kalau saya lihat memang ini ukurannya punya luas tanah tuh lebar-lebar, tapi untuk area carportnya ini kecil. Jadi makanya ya gak usah heran kalau banyak orang yang memarkirkan mobilnya di luar nih teman-teman. Jadi biar nggak repot ya. Dan di sebelah kiri layar video kalian itu ada tanah kecil, bisa untuk parkir mobil sepertinya ya. Dan di sebelah kiri nih, wah ini tanahnya gede banget nih, luas banget, enak banget ya. Kalau saya sih lebih seneng kalau kita punya luas tanah yang luas daripada, kalau saya pribadi nih, daripada kita harus bangun tingkat nih teman-teman. Karena posisinya kalau kita bangun tingkat 2 lantai atau bahkan 3 lantai itu jauh lebih capek nih teman-teman kalau kita harus naik turun. Nah, untuk posisi yang di sini blok berapa nih? Saya kurang tahu. Row jalannya agak sedikit kecil nih. Biasanya untuk ukuran tipe rumahnya ini lebih kecil nih teman-teman. Tapi 3 mobil lewat sih masih aman banget. Untuk fasad rumahnya ini sepertinya bisa dirubah ya dalam segi cat atau tampilan depan, bahkan sudah banyak yang dipagar nih. Dan di depan ini adalah taman bermain, atau bisa dikatakan mungkin ini simbol ya, simbol di klaster Aralia ini teman-teman. Dan menariknya, walaupun di dalam klaster perumahan yang bisa dikatakan mewah, ada yang jualan sayur. Ini sebenarnya membantu juga sih sebenarnya warga masyarakat ya. Jadi kalau kalian nggak usah perlu repot-repot jauh-jauh ke pasar, tapi sudah ada yang berjualan, posisinya di sebelah kanan tuh teman-teman. Dan di lurus juga bisa, kita coba ambil posisinya di sebelah kanan ya teman-teman. Dan ini apa nih lurus? Sepertinya kayak apa ya, balai warga ya sepertinya ya. Dan kita coba mulai tipe yang kedua di perumahan Aralia ini teman-teman. Tipe kedua yaitu tipe 2 lantai. Posisi yang kita lihat ini adalah boulevard mungkin ya, boulevard sepertinya. Dan row jalannya ini lebar banget, dan bisa dikatakan juga 11-12 lah. Dengan yang satu lantainya tanahnya juga maksudnya jalannya juga sudah diaspal, row jalannya juga lebar, tanaman di depan rumah juga sama ya. Ini sepertinya sih pohon kelapa, tapi nggak ada kelapanya nih. Dan menurut saya sepertinya posisinya di klaster Aralia ini nggak banjir nih teman-teman. Kalau menurut saya ya, kalau dilihat dari segi jalannya juga bagus nih, nggak ada yang gompel-gompel akibat air. Atau juga memang banjir ya. Kalau kalian yang tinggal di sini boleh komentarnya nih teman-teman, karena saya penasaran juga nih. Dan jangan lupa juga, saya juga mau nanya nih, kira-kira IPL-nya setiap bulannya di klaster Aralia ini berapa ya? Kalau dilihat dari tipe rumahnya sih harusnya ini sih mahal ya, karena ini sudah hitungannya perumahan elit yang ada di Kota Harapan Indah juga nih teman-teman. Kita mentok dan kita coba untuk putar balik. Nanti kita coba lihat ya, ada apa aja sih di putaran balik ini. Dan ini pohon bambu sepertinya ya. Kalau kata orang dulu, sih, orang tua saya, ini pohonnya angker. Dan di depan ini masih dalam renovasi nih teman-teman. Wah, sepertinya ini rumahnya mewah nih nantinya nih. Dicor ya, dicor semua ya. Lanjut nih teman-teman. Tipe 2 lantai yang ada di klaster Aralia di seberang yang tadi kita lihat ya. Keadaannya ini saya datang sekitar jam setengah 1, jadi bisa dibilang sepi ya, karena keluar juga ngapain, keadaan di luar juga panas. Dan bukan panas ya, panas juga iya, mungkin yang punya rumah ini kan orang-orang berada, jadi mungkin mereka sibuk ya dengan pekerjaan, dengan bisnisnya, dengan kegiatan masing-masing nih teman-teman.
Lanjut ya, di depan kalian lihat di sebelah kiri nih, serong kiri ini lapangan apa ya? Bola mungkin ya. Lapangan bola, bisa jadi lapangan tenis meja, lapangan basket, semua jadi satu. Untuk taman bermain anaknya sepertinya cuma satu ya. Berbeda kalau yang tadi kita lihat nih sebelum video ini, yaitu klaster harmoni, setiap bloknya tuh punya tempat bermain sendiri nih buat anak-anak. Dan lanjut blok berapa nih tadi ya teman-teman? Saya lupa. Dan ini adalah momen saat pengambilan sampah nih. Jadi ya mau nggak mau kita ngalah aja lah ya. Pengambilan sampahnya ini di saat hari Kamis nih teman-teman, karena kita ngambil di hari Kamis. Kalau di tempat saya sih seminggu 3 kali ada ngambil sampah ya. Itu juga kalau nggak ngaret, biasanya sih ngaret. Di sebelah kiri juga masih dalam 2 lantai nih teman-teman. Fasad rumahnya sama semua ya, belum ada yang dirubah nih kalau yang di sebelah kiri yang kalian lihat sekarang. Setelah tadi 2 lantai, sekarang 1 lantai lagi nih teman-teman. Dan kalau posisi ini huniannya bisa dikatakan 90% ya sudah dihuni. Rame banget nih kompleknya nih teman-teman. Ternyata ada juga nih area bermain anak ya, taman bermain anak nih, posisinya ada di sini nih, kiri, sebelah kiri nih teman-teman. Jadi bisa dikatakan tiap blok itu, tiap beberapa blok pasti punya satu taman bermain untuk anak. Jadi enak ya kalau kita punya rumah posisinya di depan taman, setiap hari tuh anak kita bisa main tuh, bisa sambil kasih makan, nyuapin ke taman. Gak usah perlu bermain dengan gadget nih setiap hari. Tapi biasanya bosan juga ya kalau main ke taman setiap hari, setiap waktunya. Dan lanjut ya, kita belok ke kanan. Masih di tipe 1 lantai. Fasadnya ini unik ya, di atasnya ini kayak ada akuarium nih. Kacanya besar-besar, diberi kusen nih. Kusennya berwarna hitam atau coklat ya, kayaknya sih hitam nih teman-teman. Dan untuk kanopinya sepertinya beli rumah di sini nggak dapat kanopi ya, karena ada beberapa unit yang kanopinya ada tapi beda merek, dan ada juga yang nggak ada kanopi padahal sudah dihuni nih teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, mungkin di sini rumahnya ini ada sekitar 500 unit kali ya. Perpaduan kombinasi, bukan kombinasi sih, gabungan antara 1 lantai dan 2 lantai di klaster Aralia. Karena jalannya ini banyak nih, luas banget. Kita udah ambil video kurang lebih sekitar 14 menit juga belum selesai ya di klaster Aralia ini. Mungkin kalian ada yang tahu kira-kira ada berapa sih yang tinggal di klaster Aralia ini? Oke, terakhir sekian video kita di klaster Aralia ya, jalan-jalan ke rumah episode kedua ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like ya. Dan komen kalau kalian punya request perumahan mana lagi yang akan kita jalan-jalani. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan ya terkait informasi perumahan murah yang ada di sekitar Jabodetabek. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa di video berikutnya. Ciao.